Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FAS, Forum Akal Sehat. Forumnya orang-orang punya akal sehat. Saya mencoba melihat daripada kondisi BUMN saat ini. Sama-sama kita tahu, utang BUMN sudah mencapai ribuan triliun. Artinya, dari kasus Kementerian Keuangan yang juga ribuan triliun pengelolaannya nggak jelas, hari ini saya mencoba mengatakan bahwa BUMN semua dalam kondisi tidak sehat dan utang mencapai ribuan triliun. Baik perusahaan karya-karya yang dulunya hebat-hebat dalam sisi konstruksi, hari ini dipaksa untuk punya utang semua. Apa penyebabnya? Yang pasti infrastruktur menjadi penyebab dari karya-karya itu bertumbangan karena utang. Jadi karya-karya ini punya piutang yang belum dibayar oleh pemerintah. Biasanya selalu nanti akan masuk kepada penyertaan modal pemerintah atau PMP. Tapi yang jelas karya-karya ini bertumbang. Dan sama-sama kita tahu Jiwasraya sudah dirampok. Taspen sudah dirampok. Artinya semua perusahaan BUMN ini bisa dikatakan hari ini dinyatakan tidak sehat. Padahal gaji pejabatnya mulai dari komisaris sampai direktur itu tinggi-tinggi semua. Tapi kenyataannya profesionalnya tidak akan tercapai. Karena itu tadi, kepentingan para pendukung ketika pemilihan presiden diakomodir sebagai komisaris atau direktur hampir di semua BUMN. Pasti mereka tidak profesional, hanya ini cuman utang budi dikasih direktur atau komisaris BUMN. Pertanyaannya dia pasti gaji besar dan pasti dia loyal dalam semua aktivitas politik, tidak profesional dalam bidang. Sama-sama kita lihat juga Pertamina berapa kali dia kebakaran dan dia utangnya juga tinggi, ya kan? Tapi gaji pejabatnya juga cukup tinggi. Artinya ini ada salah pengelolaan yang luar biasa dalam BUMN ini. Hanya mereka bisa meredam media mainstream maupun sosial media dengan berbagai macam buzzer, ya kan, untuk meredam semua daripada informasi tentang hancurnya semua, bisa dikatakan semua BUMN akan hancur hari ini. Karena salah pengelolaan akibat dari orang yang dimasukkan hanya karena hutang budi mensukseskan Pilpres. Tapi kenyataannya hari ini kita sama-sama melihat hutang sudah mencapai ribuan triliun dan dibanyakan dari karya-karya atau perusahaan BUMN yang tidak akan sehat. Karena sekali lagi BUMN ini juga pasti juga ada utang di luar negeri. Karena dia program bisa dilaksanakan kalau ada masuk uang. Nah itu sistem perbankan segala macam dan pasti ada utang luar negeri yang dimasukkan lewat BUMN atau istilah kerennya itu B2B lah. Sehingga kalau dia utang nggak sampai negara itu dalam krisis karena bukan G2G tapi B2B kan itu. Artinya bisnis to bisnis. Artinya kalau hancur ya perusahaan BUMN dipilotkan supaya dia bisa membayar utangnya kan. Tapi dipastikan bahwa ini ribuan triliun. Lihat datanya sudah kan. Artinya ada peningkatan dari 2022, 2021 ke 2022 itu kenaikannya cukup tinggi. Kita belum bicara 2023 karena pasti sampai dengan akhir tahun baru ketahuan tambah tinggi atau makin rendah. Ini menjadi beban berat buat pemerintahan
berikutnya atau rezim berikutnya karena menanggung beban daripada perusahaan BUMN yang sudah dikatakan sudah mencapai hampir 1.600 sekian triliun di tahun 2022. Sangat luar biasa. Karena sering isu di luar yang sama-sama tahu untuk menjadi direktur komisaris. Hanya dua hal, kalau dia tidak kompromi politik, pasti dia kompromi uang untuk menjadi bagian daripada sistem pemilihan direksi. Biasanya RUPS segala macam itu hanya mekanisme biasa, karena tetap penentunya adalah Menteri BUMN yang harus minta restu kepada Presiden. Itu realita. Suka tidak suka seperti itu. Dan dipastikan lebih dominan kepentingan politik dibanding profesional orangnya sendiri. Artinya pengalaman orangnya ini yang kalau dibuka kita pelan-pelan, terlihat bahwa orang ini ada yang dominan tidak profesional. Artinya memang politik terima kasih ketika dia berjuang untuk rezim, menang dia dapat jabatan. Tapi yang rugi adalah BUMN sendiri. Kenapa rugi? Karena dia tidak mendapatkan profesional. Belum dari Kementerian Keuangan. Ketika dia masukkan penamaan modal pemerintah, pasti ada deal-deal juga. Sehingga ada berapa BUMN yang dimasukin atau orang Kementerian Keuangan dapat gaji double dari BUMN. Dengan alasan pengawasan segala macam. Tapi hancur sistem kita ini. Negara ini hancur, artinya BUMN ini tidak profesional, tidak efisien, tidak efektif. Kan gitu. Cuman dikemas dengan berbagai macam, seolah-olah betapa hebatnya seorang menteri, namanya Erick Thohir, ya kan, bisa kemana-mana, bisa didukung presiden cukup kuat, karena kenyataannya hancur BUMN. Artinya perusahaan ini hancur. Artinya bagaimana utang waskita karya, adikarya yang besar-besar itu, ya kan, belum cerita PLN, kalau diaudit semuanya benar, Pertamina juga diaudit benar, malah PN Gas sudah hancur. Artinya banyak perusahaan-perusahaan besar ini sudah hancur. Hanya komunikasi publiknya atau informasi ke publik sangat sedikit dan sangat pelit informasinya. Tahu-tahu cuma pers, cuma sepintas gitu aja yang nggak akan dibaca atau diperhatikan oleh publik. Padahal BUMN ini juga penopang daripada pendapatan negara. Penopang juga dalam sisi pembangunan yang tidak dijangkau oleh swasta, menyangkut pendanaan untuk pembebasan lahan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, kalau diteliti secara benar, dianalisa secara benar, bahwa Menteri BUMN ini gagal, karena kecenderungan banyak BUMN yang akan dilikuidasi, seolah-olah kuat, hanya itu penggabungan daripada ketika dia lemah, hancur semua uangnya hilang, nggak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, ya kan? Dilikuidasi untuk jadi satu seolah-olah besar, padahal ini yang kecil-kecil jadi hilang, artinya utang-utang ini jadi hilang, pendapatan ini jadi hilang. Karena dianggap masyarakat kurang memahami bagaimana mekanisme atau seperti apa sih BUMN itu dikatakan sehat, dikatakan layak. Yang tahu cuman ini rugi sekian, ini ya. Setelah dicek, dianalisa oleh badan pemeriksa atau badan analisa atau badan pengawasan, dikatakan tidak sehat. Angka sebenarnya tidak sehat ini dari mana, uangnya kemana, larinya kemana, masyarakat pasti tidak akan mendapatkan informasi. Tapi bisa dipastikan gaji direktur atau komisaris di BUMN pasti tinggi, pasti besar dengan segala fasilitas dan sarananya. Dengan tunjangan kerja dan sebagainya. Ya kan? Nah, belum dia memanfaatkan jabatannya, misalnya dia di Pertamina, ada program-program yang mereka bisa kendalikan yang diatur oleh orang-orang yang dianggap sepaham atau seirama sehingga dia bisa memainkan program atau proyek-proyek ada di dalamnya BUMN sendiri. Nah, ini dampak dari orang-orang ini yang tidak terkontrol, tidak terbaca, tidak diawasi dengan baik.
Sehingga secara berlahan propos karena diambil dari dalamnya kan. Malah kecenderungan dari perusahaan induk dia menciptakan cabang-cabang atau anak perusahaan. Nah, anak perusahaan ini untuk dia ngambil. Nah, pertanyaannya ketika induknya jadi masalah, ya kan? Pertanyaannya bagaimana informasi yang didapat masyarakat? Kenapa dia gagal? Apakah persoalan di induk atau di anak perusahaannya? Ya kan? Persoalan kerugian, persoalan membengkaknya utang, ya karena semua BUMN tidak diawasi dengan baik. Seharusnya seorang menteri BUMN kalau itu merugi, ada sekian perusahaan nggak usah disuruh. Kalau dia memang hebat, dia profesional, bilang aja mundur, gagal saya memimpin BUMN. Tapi tadi, jabatan itu segalanya buat orang Indonesia. Rasa malu, rasa paling pintar, merasa paling hebat, merasa masa bodoh, merasa nggak peduli, ya itulah tipikal pemimpin atau pejabat di Indonesia. Jika kalau kita awasi dengan benar oleh warganet atau netizen, baru dia kebakaran. Mulai dia bingung. Mulai ketemu situasi sebenarnya. Nah, tinggal sekali lagi kita berharap seorang Mahfud MD, Menko Polhukam berani nggak menyentuh kepada kenapa BUMN menjadi merugi, kenapa BUMN harus dipilotkan karena memang merugi, dan kenapa semuanya ditutupi tanpa ada keterbukaan yang cukup luas. Jadi Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam berani nggak membuka lagi kan itu? Artinya membuka seluas-luasnya informasi, ya kan? Menanggapi dengan serius, atau mungkin ada data PPATK tentang perkembangan atau alur daripada uang perputaran selama ini di BUMN. Mungkin di situ kan ada pencucian uang, ada korupsi, dan lain sebagainya yang masuk ranah PPATK. Saya pikir Pak Mahfud, sekali lagi, keberanian Pak Mahfud untuk membongkar BUMN menjadi hal yang sangat cukup. Menjadi hal, memang pemerintahan ini kepingin bersih, menjadi suatu hal, pemerintahan ini kepingin transparansi. Nah, kembali, lewat tangan Pak Mahfud barangkali berani. Tapi saya rasa, membaca daripada kejadiannya dengan Kementerian Keuangan endingnya seperti itu, saya yakin keterbukaan yang seluas-luasnya diharapkan oleh masyarakat Indonesia sangat jauh dari hal yang diinginkan. Masih mimpilah dengan pemerintahan atau rezim sekarang yang kenyataannya memang sungguh sangat luar biasa, utangnya ribuan triliun, penggunaannya tidak seprofesional. Ya contoh ya kereta api, awal tidak ngomong APBN, sekarang libatin APBN. Contoh Bandara Kertajati, yang dulu dibanggakan, ternyata hari ini juga nggak ada pesawat satupun yang nongol. Hanya nongol sekali, hanya untuk improvisasi aja. Tapi memang kenyataannya memang nggak dibutuhkan. Nah, kenapa harus bikin kan gitu? Seolah-olah uang sendiri, digunakan saya sendiri, ya kenyataannya amburadul semua. Karena beban, sekali lagi saya katakan, beban ada di generasi hari ini dan ke depan. Artinya anak cucu kita akan menanggung dari persoalan yang dilakukan rezim hari ini. Sekarang tinggal Kementerian Keuangan sudah dibuka, ya kan, untuk membongkar daripada sindikat atau mafia atau pencucian uang atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Sekarang ada persoalan ribuan triliun utang BUMN, baik dari karya maupun perusahaan BUMN lainnya, PLN segala macam utangnya semua cukup tinggi. Kita tunggu gebrakan seorang Mahfud MD atau pejabat yang sekelas Mahfud MD untuk berani membongkar masalah kenapa BUMN punya utang sampai ribuan triliun, apakah ada kebocoran, apakah ada pencucian uang lewat dari perusahaan induk kepada anak-anak perusahaannya. Ini harus dibuka seluas-luasnya sehingga informasi bisa didapat oleh masyarakat. Tinggal pertanyaan sekarang, berani atau enggak? Ya kalau kementeriannya enggak berani, Dewan sebagai pengawas ngapain selama ini? Jangan-jangan Dewan juga ada
ada jatah di situ. Sehingga kalau rugi ya ketawa-tawa aja, ke depan dia nggak perlu banget, ya kan? Tapi sekali lagi bahwa ini bukan persoalan sepele, persoalan besar buat bangsa ini. Artinya anak cucu kita ke depan pasti akan menanggung dari persoalan bangsa ini. Lewat program akal sehat ini. Sudah sama-sama, ayo kita kawal sama-sama data, informasi, apapun tentang BUMN yang hari ini dinyatakan merugi sampai atau punya hutang sampai ribuan triliun. Nggak main-main, ribuan triliun. Akurasi data pasti yang tahu adalah BUMN. Apakah data itu kerugian diakibatkan mismanagement atau kesalahan manajemen, atau hutang yang tidak terpakai atau dalam bentuk apapun, atau gajinya kegedean, atau fasilitasnya terlalu gede. Kalau perlu nggak usah digaji. Direktur komisaris itu gaji aja yang kayak UMR. Mungkin nyatanya gagal, kenyataannya merugi, ngapain harus menjadi beban? Pangkas saja kalau perlu. Nggak perlu 5 direksi atau 5 komisaris, kalau perlu cuma 2-2 aja yang penting kerja. Kalau Jepang melakukan itu juga sukses. Negara lain melakukan itu sukses. Kenapa kita harus menyontohi pada negara yang sukses? Ya kan? Kita pakai pakem standar ini, tapi yang dimasukkan semua orang nggak profesional. Ini tim sukses, rezim ini, dia harus dapat ini tim sukses, namanya ormas ini, LSM ini, dia harus dapat ini. Ya, kenyataannya hari ini gagal semua. Kenyataan hari ini adalah BUMN rugi akibat salah mengelola. Salah utama adalah Menteri BUMN ketika mengatur direktur komisaris sama visi misi perusahaan itu seperti apa. Sama-sama kita kawal, sama-sama kita awasi lebih intens tentang kerugian BUMN yang sudah dipastikan ada utang ribuan triliun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas forum akal sehat, forumnya orang-orang punya akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau kamu nggak ada datanya,